Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi kita di channel ABC. Ayo berbagi cara-cara sederhana yang semoga dapat kita ambil manfaatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan men-sharingkan suatu cara, yaitu kita upayakan atau usahakan untuk mengatasi suatu gangguan, yaitu not responding ya. Not responding ini adalah sesuatu gangguan yang sering kita alami ya di laptop, terutama untuk laptop-laptop dengan spek yang rendah ya. Not responding sendiri adalah suatu merupakan imbas ataupun suatu akibat dari kerjanya CPU yang terlalu terforsir gitu ya. Jadi di sini nanti kita akan berusaha untuk men-setting laptop kita agar kerja CPU kita itu tidak terlalu ngos-ngosan gitu ya, dengan melakukan settingan di 6 hal ini ya. Dan yang pertama itu kita akan ini masuk task manager, kemudian setting power tertaut, setting aplikasi background, yang keempat update driver, update Windows-nya, kemudian yang terakhir adalah cek scan file. Kita akan masuk pada langkah yang pertama, yang task manager ini ya. Untuk masuk di task manager, teman-teman perlu mengklik tombol, bentar ya saya on screen dulu, Ctrl Alt plus Del ya. Lebih mudahnya teman-teman masuk ke task manager ini. Task manager ini adalah dengan menekan Ctrl Alt kemudian Del 3, kombinasi 3 ya teman-teman ya, seperti ini. Ctrl Alt Del ya, 3 itu, kemudian masuk ke sini task manager ya. Kenapa saya mencontohkan pakai 3 kombinasi huruf? Karena pada umumnya ini saya kecilkan, saya cancel dulu. Karena pada umumnya saat kita not responding itu tidak mau diapa-apakan ya, kursornya itu tidak berfungsi. Jadi kita tidak bisa dari sini. Kalau kita dari sini bisa, tak masalah dari sini ada task ini. Ini ada task manager dari sini. Kalau kursor kita masih berfungsi ya, kalau masih berfungsi bisa seperti ini. Tanda panah ini diklik, kemudian klik kanan ya, klik kanan, kemudian ada task manager dari sini, bisa. Nah, tapi jika kursor kita tidak berfungsi ya, maka caranya adalah tadi dengan melakukan kombinasi 3 tadi, Ctrl Alt plus Del. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang sedang kita gunakan, yang sedang kita buka ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini sedang terbuka. Sedang yang bawahnya background proses ini adalah aplikasi-aplikasi sistem yang turut berjalan saat kita menghidupkan komputer. Dia selalu berjalan seperti itu ya. Ada settingannya, tapi kita tidak akan bahas di sini ya. Kita akan membahas untuk yang ini dulu. Fokuskan di prosesnya dulu. Di prosesnya ini ada 5 aplikasi yang berjalan, dan kita akan mencontohkan untuk menutup aplikasi yang ini ya, yang on screen-nya. Kita akan mencontoh meng-off-kan aplikasi on screen-nya. Jadi ini diklik, kemudian bawa ke pojok, kemudian pilih end task. Teman-teman memilih di aplikasi yang responding tadi, teman-teman di mana gitu. Kemudian silahkan dipilih di sini mana yang responding. Sebagai contoh tadi saya memilih on screen, meskipun on screen saya tidak not responding ya, tapi caranya langkahnya sama seperti itu ya. Oke, yang langkah pertama sudah, kita masuk ke langkah 2, yaitu setting power tertaut. Yang task manager sudah kita eksekusi, kemudian kita akan masuk ke settingan power tertaut. Kita kan tadi di tengah melakukan aktivitas dengan komputer, kemudian hang, kemudian not responding. Langkahnya tadi ya, Ctrl Alt Del, kemudian kita pilih aplikasi mana yang hang, kemudian kita end task. Sudah seperti itu, kita perlu melakukan lagi settingan, yaitu men-setting power tertautnya. Tujuannya agar nanti jika saat kita bekerja kembali itu hang itu dapat terminimalisir gitu ya. Caranya teman-teman pergi ke kontrol panel ya. Silahkan dicari aja di pencarian, kemudian ketikkan kontrol panel gitu ya. Kontrol ke panel, saya ketikkan C, sudah muncul karena sering saya buka. Di sini kontrol panelnya, kemudian dari situ, dari kontrol panel ini teman-teman pergi ke System and Security. Yang ini ya, System and Security. Setelah dari System and Security pergi ke Power Option. Masuk ke Power Option. Setelah itu ubah settingan ya, change plan setting. Setelah itu masuk ke change advanced power setting.
jadi ke yang sini, Advanced Power Setting, kemudian pilih yang PCI Express, ada tanda plus, diklik aja, kemudian link set power management, ini yang plusnya. Nah, kalau seperti ini teman-teman off kan aja ya, ini diklik seperti ini, kemudian maksimum power savingnya ini di off aja. Boleh off, boleh moderate, tapi saya anjurkan untuk mengoffkan aja. Kemudian setelah itu apply dan oke. Yang langkah ini sudah selesai. Kemudian kita masuk ke berikutnya, yaitu setting aplikasi backgroundnya. Ini kita tutup dulu, kemudian masuk ke setting. Masuk setting di sebelah sini, tak setting ya. Masuk setting ini, setting, kemudian tunggu, kemudian masuk, setelah setting kita masuk ke privasi. Masuk ke privasi, kita cari yang app background di bawah ya. Ini background app, ini diklik. Kemudian ini posisinya kalau di tempat teman-teman dia masih on seperti ini, defaultnya on ya. Ini teman-teman off kan seperti ini ya. Artinya nanti aplikasi-aplikasi itu tidak akan berjalan secara otomatis di background. Setelah itu selesai, cukup itu yang di sini. Kita masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu update driver. Untuk update driver, kembali kita masuk ke setting. Masuk ke setting lagi, update driver dan sekaligus Windows-nya ya. Windows dan driver itu perlu diupdate untuk meminimalisir adanya bug-bug kesalahan gitu ya. Ini update security, ini silahkan diklik update and security, kemudian masuk ke Windows Update. Kalau untuk Windows Update ini ketika teman-teman update itu pastikan teman-teman koneksi dengan internet ya. Jadi nanti ini ada seperti ini, tempat saya sebenarnya harus ada updating ya. Jadi nanti klik di sini, updating itu ada keterangannya. Kemudian silahkan teman-teman, oh ya ini ada view optional, kita coba klik ya. Nah, kalau seperti ini berarti ada dua yang sebenarnya disarankan untuk diupdate, yaitu Windows-nya dan drivernya. Kalau Windows-nya kita coba klik ya, Windows-nya seperti ini, dicentang seperti ini ya. Biarkan dia checklist, kemudian yang drivernya juga. Kita lihat drivernya, ternyata driver yang laptop saya ini perlu ada updatean banyak sekali ya ini. Ini dicentang aja semuanya untuk diupdate, kemudian download dan install, kliknya di situ, nanti tunggu prosesnya. Kalau udah selesai bisa di close. Ini karena saya kebetulan tidak connect dengan internet, jadi sampai di sini untuk pengenalannya. Nanti intinya teman-teman ini di checklist aja ya, di checklist sampai bawah itu. Kemudian kalau sudah silakan download and install, seperti ini diklik. Ya, dengan catatan teman-teman terkoneksi dengan internet ya, dengan sambungan jaringan internet. Poin selanjutnya itu adalah cek scan file. Cek scan file ini adalah kita mengecek file-file yang rusak, yang korup gitu ya, di komputer kita, di sistem kita. Caranya teman-teman ketikkan di sini ya, di pencarian, ketikkan cmd seperti ini. Nah, teman-teman jangan langsung open seperti ini, jangan di sini, tapi kita jalankan sebagai administrator dulu. Kalau tidak dipilih ini, nanti teman-teman tidak bisa melakukan scan file ya. Nanti keterangannya Anda harus mendapatkan permission izin dari administrator. Jadi kita akan kembali lagi dari seperti ini. Jadi untuk mengatasi itu, kita langsung jalankan CMD-nya dengan command prompt-nya ini sebagai administrator. Kita klik di situ. Nah, ini command prompt-nya, ini sebentar. Ini sudah ada administrator ya. Kemudian di sini kita ketikkan S F C spasi /scan no. Oh, kurang C, maaf. Scan no. Nah, setelah seperti ini bawa ke sini dulu. Oke, setelah seperti ini tekan enter. Ini akan memakan beberapa menit ya teman-teman ya, tergantung kondisi perangkat teman-teman. Kalau semakin banyak yang error, semakin banyak
yang ini yang perlu dibenahi, dia akan semakin lama. Ini saya percepat aja ya, karena ini biasanya ada 20-30 menitan gitu ya untuk melakukan scan file ini ya. Tapi efeknya dengan scan file seperti ini ke komputer kita jadi akan lebih baik lagi keadaannya ya. Ini 1%, 2% masih lama, kita harus menunggunya sampai 100% dulu. Nanti kalau 100% sudah selesai baru bisa di close ya. Kalau belum 100% tunggu dulu, biarkan dulu. Bisa dikecilkan tapi jangan di close. Bisa dikecilkan seperti ini ya. Dikecilkan seperti ini. Oke. Oke, sambil itu menunggu, saya akan mengulang sedikit tadi ya, yang sudah kita pelajari. Tadi ada text manager, masih ingat ya, Ctrl Alt del, kemudian setting power, setel power dari control panel, kemudian setting aplikasi background, itu dari setting, dari menu setting, kemudian update driver juga dari setting ya, dari setting, update Windows juga dari setting. Yang kedua ini membutuhkan koneksi internet untuk mengupdate-nya gitu ya. Kemudian cek scan file ini dari command prompt, dan jangan lupa jalankan sebagai administrator. Kalau cuman command prompt biasa, tidak administrator, kita tidak bisa menjalankan scan filenya, begitu ya. Scan file bisa di close kalau sudah 100%. Selama belum 100% tunggu dulu ya. Oke teman-teman, lebih kurangnya begitu untuk mengatasi laptop yang sering not responding. Semoga dapat bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.